Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriyadi dengan NIM 16087. Saya di sini akan membuat tugas finalnya, yaitu disuruh menjelaskan contoh kasus cyber serta hukumnya pada Undang-Undang ITE dan KUHP. Lanjut ke kasus pertama. Dia ini berhubungan sama tugas yang pertama sama tugas kedua, dan ketiganya disudutkan Undang-Undang ITE pasal 35 sama Undang-Undang ITE sama KUHP yang ada. Ini tugas yang kasus yang pertama di sini Undang-Undang ITE pasal 35. Kenapa pasal 35? Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah datanya yang otentik. Masuk di KUHP pasal 263 ayat 1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, berikan atau pembebasan hutang, atau yang diperhitungkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Masuk ke phishing. Pada kasusnya terdapat Undang-Undang ITE pasal kena pasal 30 dan kena ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. KUHP pasal 378. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara menghukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu melihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Masuk ke malware. Undang-Undang ITE pasal 30 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Undang-Undang ITE pasal 30 ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Undang-Undang ITE pasal 30 ayat 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. KUHP pasal 362. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana didenda paling banyak Rp900. Masuk ke ransomware. Undang-Undang ITE pasal 32 ayat 1. Setiap orang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan atau informasi elektronik dan dokumen elektronik memiliki orang lain atau milik publik. KUHP pasal 362. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana pencurian paling lama 5 tahun pidana dengan denda paling banyak Rp900. Masuk ke peretasan. Undang-Undang ITE pasal 32 ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik. KUHP pasal 362. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana paling lama 5 tahun pidana, didenda Rp900
Rp10.000. Masuk ke serangan DDoS, Distributed Denial of Service. Undang-Undang ITE pasal 32 ayat 1, setiap orang sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyebarkan atau informasi elektronik, dokumen elektronik orang lain atau publik. KUHP pasal 362, barang siapa mengambil barang atau sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki melawan hukum, diancam karena pencuri dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Masuk ke pencurian kekayaan intelektual. Undang-Undang ITE pasal 23 ayat 23, setiap pelanggaran negara, orang, badan usaha atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tanpa hak orang lain berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain dimaksud. KUHP pasal 362, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda Rp900. Masuk ke pemalsuan, forgery. Undang-Undang ITE pasal 35, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi, pencitraan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang penting. KUHP pasal 263 ayat 1, barang siapa yang surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembahasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu dengan dimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakai tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dan pidana penjara paling lama 6 tahun. Masuk ke pornografi anak, child pornografi. Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dimiliki muatan yang melanggar kesusilaan. KUHP pasal 282 ayat 1, barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan atau barang siapa dengan maksud tujuan disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkan ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri atau memiliki persediaan ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana dengan paling tinggi Rp4.500. Lanjut ke cyberbullying, pelecehan dunia maya. Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. KUHP pasal 310 ayat 1, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksud terang supaya hal diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Lanjut ke penyebaran informasi palsu, disinformation. Dia masuk ke Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Masuk ke KUHP pasal 263 ayat 1, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang menimbulkan suatu hak,
perikatan atau pembebasan hutang atau diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan dimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan dipalsu. Diancam jika pemakai tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Masuk ke peretasan email. Undang-Undang ITE pasal 30 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum atas komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Masuk ke KUHP pasal 362. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana paling banyak Rp100. Masuk ke pengintaian. Undang-Undang ITE pasal 30 ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik. Masuk ke KUHP pasal 112, barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahui bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Masuk ke penggelapan cyber extortion. Undang-Undang ITE pasal 29, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Masuk ke KUHP pasal 368 ayat 1. Barang siapa dengan maksud untuk menggunakan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kebenaran itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan hutang diancam karena pemerasan dan pidana penjara paling lama 9 bulan. Masuk ke kejahatan keuangan online. Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. KUHP pasal 378, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau wartawan palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Masuk ke pelanggaran privasi. Undang-Undang ITE pasal 30 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. KUHP pasal 362, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Pencurian akses. Undang-Undang ITE pasal 30 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Masuk ke KUHP pasal 36, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling Rp900. Kejahatan sexuality cyber crimes. Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mendistribusikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. KUHP pasal 289, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan dan yang menyerang kehormatan kesusilaan dan pidana penjara paling lama 9 tahun. Masuk ke pemerasan online blackmail.
Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1, setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. KUHP pasal 289, barang siapa yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan tersebut diancam karena melakukan perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan dan pidana penjara paling lama 9 tahun. Kejahatan sumber daya komputer, Undang-Undang ITE pasal 30 ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan atau hak lawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. KUHP pasal 362, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepentingan orang lain dimaksud dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Itulah tugas yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kira bila itu video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.